Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Alhamdulillah, my dear brothers and sisters, good news for the Muslims, alhamdulillah. Glad tidings for Ahl Sunnah wal Jama'ah. This is the third church that we bought, alhamdulillah. We sent it to the masjid, alhamdulillah. So our brothers in Germantown and our sisters, alhamdulillah, they bought a church. Now they sent it to the masjid. Bahkan ada gereja jadi masjid. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, viral beberapa bulan yang lalu statement dari pendeta Mel Ato ini ya, yang membuat geger kekristenan, membuat banyak sekali umat Kristen yang terguncang keimanannya. Karena apa? Karena statement dari pendeta Mel Ato ini mengatakan banyak sekali di luar negeri, di Amerika, Eropa, Jerman, Inggris, Swedia, dan lain sebagainya, banyak sekali gereja-gereja sepi. Gereja beralih fungsi menjadi mall, menjadi pasar, menjadi bioskop, dan bahkan ada gereja yang beralih fungsi menjadi masjid. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Shalom, saya mau sharing ke kalian karena ada yang nanya-nanya ya dari video yang ini. Saya sharing tentang gereja di Maastricht, Belanda udah menjadi toko buku yang tadinya dipakai untuk penyembahan, pujian, belajar firman, tapi sekarang udah menjadi toko buku. Kenapa? Itu karena emang gereja di Belanda itu faktanya emang banyak yang kosong, teman-teman. Jadi orang-orang udah nggak beribadah lagi, dan untuk maintenance gereja besar itu sendiri membutuhkan uang. Jadi sama pemerintah dijadikan museum, dijadikan toko buku yang kayak di video ini ya, dan dijadikan banyak fungsi lain yang bukan gereja gitu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh pendeta Mel Ato itu didukung dengan pernyataan yang dikatakan oleh seorang YouTuber beragama Kristen yang berada di luar negeri juga, yaitu di Belanda. Ternyata tidak hanya di Amerika, Eropa, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya, di Belanda juga terjadi seperti itu. Banyak gereja-gereja sepi, gereja kosong, dan yang ironis lagi, ketika gereja sepi jemaat maka tidak ada perpuluhan masuk. Sedangkan untuk maintenance, untuk pemeliharaan gereja itu membutuhkan uang yang sangat banyak. Dari mana lagi uang didapat kalau tidak ada perpuluhan masuk gara-gara sepi jemaat? Lalu mau tidak mau dijual gereja tersebut, dan sangat ironis ketika gereja itu dibeli oleh pihak muslim dan lalu beralihlah fungsi gereja tersebut menjadi masjid. Tidak hanya 1-2 gereja, melainkan banyak sekali gereja-gereja di luar negeri yang sudah berubah menjadi masjid, dan seringkali kita reaksi juga. Dan untuk kali ini kita akan tampilkan sekali lagi pernyataan dari seorang pendeta juga yang sangat khawatir. Karena apa? Kondisi kekristenan khususnya di luar negeri memang sungguh-sungguh sangat mengenaskan. Banyak gereja sepi jemaat dan lalu gereja tersebut beralih fungsi. Oke, kita lanjut dulu statement dari pendeta yang satu ini. Saya cari, saudara, ketemu. Yang menakjubkan, saya pikir berita ini berita berapa tahun lalu yang saya pernah baca. Nah, saudara yang ada handphone, silakan buka bersama dengan saya ya. Silakan kalau mau buka, tapi saya akan bacakan buat saudara. Judulnya begini, saudara. Saya Google dan judulnya begini. Kenapa gereja-gereja di Eropa makin sepi jemaat? Nah, sementara saya baca, saudara yang mau klik silakan. Klik aja. Kenapa gereja-gereja di Eropa makin sepi jemaat? Itu CNN beritanya. Ya, kita bantu Pak Pendeta untuk mencari berita itu, dan kita ketemukan juga ya dari CNN kenapa gereja-gereja di Eropa makin sepi jemaat. Sabtu 8 Juli 2023. Sabtu 8 Juli 2023. Saya bacakan buat saudara. Ini yang terjadi di Eropa. Saya bacakan buat saudara. Yang mungkin langsung buka bisa sendiri baca. Sejumlah gereja di negara-negara Eropa belakangan makin sepi jemaat hingga beberapa beralih fungsi. Mulai dari jadi bar sampai tempat bermain skateboard. Kalau tempat ini jadi tempat main pingpong nggak apa-apa sih.
Tapi di Eropa gedung-gedung gereja yang megah jadi bar. Dan di sini dibilang jadi tempat main skateboard. Fenomena ini terlihat di sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Belgia, Belanda, Inggris, Skotlandia, hingga Swedia. Diberitakan Deutsche Welle, jumlah jemaat yang meninggalkan gereja Katolik di Jerman bahkan melonjak hingga 821 orang pada 2022. Angka ini meningkat dari semula 338 jemaat pada 2021. Mengapa bisa demikian? Fenomena di Jerman ini ditengarai terjadi akibat sejumlah skandal yang menimpa gereja. Salah satunya pelecehan seksual pastor terhadap jemaat. Ya, bagi teman-teman yang penasaran, apakah berita yang dibacakan oleh pendeta tersebut hoax ataukah beneran, silahkan di browsing sendiri ya. Saya temukan juga ini ada di iNews ya. Sadis 216.000 anak diduga jadi korban pelecehan seksual di gereja Katolik Prancis. Diunggah Selasa 5 Oktober 2021. Jadi berita tersebut memang realita yang ada seperti itu ya. Saya bacakan sedikit. Penyelidikan terhadap pelecehan seksual di gereja Katolik Prancis menemukan bahwa sekira 216.000 anak telah menjadi korban pelecehan oleh pendeta sejak 1950. Hal ini diungkapkan Jean Marsauf kepada komisi yang menyusun laporan itu pada Selasa 5 Oktober 2021. Pengungkapan di Prancis itu adalah yang terbaru dari serangkaian skandal pelecehan seksual di seluruh dunia yang mengguncang gereja Katolik Roma, seringkali melibatkan anak-anak selama 20 tahun terakhir. Cukup sampai di sini saja. Orang tua mana ya ketika anaknya sekolah minggu beribadah di gereja tetapi diperlakukan seperti ini, masa depan mereka rusak. Jelas orang tua tidak menginginkan hal seperti itu. Maka inilah faktor utama yang menyebabkan gereja-gereja di luar negeri sepi jemaat. Haleluya, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan lagi ya. Anda lihat sendiri di belakang pembawa berita ini ada sebuah video seorang pria sedang melepas lambang salib. Salib di gedung gereja dilepas, dicopot. Karena apa? Gereja tersebut telah berubah fungsi menjadi masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menurut pendeta Mel Atok dan juga YouTuber Kristen dan juga pendeta yang satunya tadi, memang benar-benar terjadi. Jangan dikira ini adalah sebuah akal-akalan yang dilakukan oleh umat Islam, melainkan melalui pernyataan dari para pendeta sendiri mengakui bahwa ternyata banyak sekali gereja-gereja sepi jemaat, gereja dijual, dan lalu gereja berubah menjadi masjid. Alhamdulillah, my dear brothers and sisters, good news for the Muslims, alhamdulillah. Glad tidings for Ahl Sunnah wal Jama'ah. This is the third church that we bought, alhamdulillah. We sent it to the masjid. Alhamdulillah, so our brothers in Germantown and our sisters, alhamdulillah, they bought a church. Now they're turning to a masjid where the da'wah of, the true da'wah of the Messiah, Jesus, Mary, will be established. The da'wah of Tawheed. So this is the da'wah of Al-Sunnah wal Jama'ah. Quote unquote, madakhila. Our da'wah, alhamdulillah, on the ground. Alhamdulillah, online on the ground by Allah's tawfiq. While the people of desires and misguidance lie against us. May Allah give us sincerity.